Shalom Jemaat Tuhan, saya Kenanya Nadine yang akan menyampaikan info pekan ini. Terima kasih Bapa, kami boleh menaikkan doa syafaat kepadamu, khususnya bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami. Ibadah Raya, Minggu 13 Juli 2025, Gereja Ebenezer Siranda Salatiga. Pembicara, Pendeta Nathanael Kristanto, Pendoa Syafaat, Ibu Pendeta Lydia Lut. A plan for me, a future filled with hope and peace. I'll walk by faith, not by sight, trusting His way will lead me right. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari ini jam 5 sore dengan pembicara Ibu Giovanni Raisa SHMH Lurah Sidoarjo Lor, disertai dengan perjamuan kasih. Fellowship dibuka untuk umum. Bagi kaum pria, WBI, dan youth diharapkan untuk hadir. Mari mengadakan Mezbah Keluarga kembali. Mezbah Keluarga bisa diadakan bersama keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Shalom teman-teman youth, kita akan mengadakan Fellowship Youth pada hari Rabu 23 Juli jam 6 sore di gereja. Jadi jangan lupa datang dan ajak teman lainnya ya. See you! Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat 25 Juli jam 5 sore di rumah Ibu Sudarsi Soko. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, diharapkan untuk hadir. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 27 Juli jam 8 pagi disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Gracia Shirley Julieta dan Shalom Davina Azahra pada tanggal 17 Juli. Elda Putri Ekayanti pada tanggal 18 Juli. Ibu Yuliani pada tanggal 20 Juli. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersukacita? Yang bersukacita katakan amin. Dari kelas yang bersukacita katakan amin. Ayo berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di ibadah raya Gereja Bethel Indonesia Ebenezer. Kiranya hari ini ada berkat khusus yang Tuhan kasih buat kita. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Diambil dari Mazmur 90 ayat ke-12. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes, silakan berdoa kita. Dan hari ini kita mengerti seperti yang firman Tuhan katakan, kita menghitung hari-hari kita, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita percaya tidak satu hari pun kita lalui tanpa mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sungguh Kau baik dalam kehidupan kami. Satu minggu ini Tuhan, berkat demi berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada dalam ibadah raya ini Tuhan Yesus, kami sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Demikian hati kami Bapa, kami persiapkan hati kami seperti tanah yang gembur. Setiap firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu, boleh bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan Yesus, dan kami boleh berbuah lebat dan buahnya boleh dinikmati oleh kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Atmosfer surgawi ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berkarya Roh Kudus, kuasa bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Hanya Kau yang hidup kami. Yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku.
yang ada di dunia, seperti kasih yang Kau berikan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjaga. Yes, thank you Jesus. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu Kau bertata di hati. Bersama-sama kita bangkit berdiri, agungkan Dia yang ku puja. Yes, hanya Kau Tuhan, hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjaga-Mu senantiasa. Biar hidupku
lagi katakan karena dirimu Yesus, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu kekal. Terima kasih Yesus. Bangga jadi anakku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan kami Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Kami kagum akan-Mu Tuhan, kami hormat akan Engkau. Layak terima segala pujian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah segala hormat kami Tuhan, terimalah segala pujian kami Yesus. Biar Engkau ditinggikan, biar hanya Engkau saja yang diagungkan Tuhan. Haleluya. Nyatakan di hadapan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak. Yes, haleluya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya ya Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Mari dengan penuh keagungan kita mau naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya,
dahsyat, Allah kami yang ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan bersuka cita kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama-sama yang bersuka cita bersama kita katakan amin. 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 Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama belajar satu lagu. Terima kasih Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut, sekali lagi ya, dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari jemaat. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Tuhan memilih kita, membentuk kita menjadi umat ketebusannya. Amin. Memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya bagi kita yang percaya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan yang mengasihi Dia dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hidupnya Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau
dengan iman, mari katakan sama-sama. Allah turut. Mari jemaat. Dalam segala. Nikmati pujian ini, bukan pujian yang susah. Memberkati kita semua, haleluya. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami berharap penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Aku berharap penuh, katakan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku dalam janjimu. Dalam janjimu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap penuh, katakan sumber kemenanganku, sumber kemenangan dalam janjinya. Dalam janjimu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi katakan, aku berharap penuh sumber kemenanganku. Dalam janjimu Tuhan, dalam janjimu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam, mari katakan sama-sama, katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Amin, terima kasih Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sedap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dia tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya dan beriman bahwa Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bukankah karena itu kita bersuka cita? Amin. Mari colek kanan kirinya, bilang mari bersuka cita. Kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Sambil bersuka cita katakan, Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran namanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. amin. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya,
sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Sing haleluya. 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 Keluarga Tuhan disatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Amin. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Lebih lagi sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Coba saudara tengok lagi kanan kirinya, kira-kira udah sukacita apa belum? Ya mungkin ingat jemurannya tadi belum dipindahin ya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari anak-anak sekolah minggu, kami akan berdoa untuk anak-anak, silakan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ayo orang tua, kita berdoa buat anak-anak. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya. Dengan kasih, Ibu Ambar akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang boleh menyertai, memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu, di mana mereka sebentar akan bersekolah minggu. Biarlah mereka boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Engkau yang ajarkan mereka untuk duduk tenang, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka pulang membawa berkat sukacita yang daripada Engkau. Berkat-Mu tercurah atas masa bermain mereka, berkat-Mu tercurah atas masa belajar mereka, terlebih lagi berkat-Mu tercurah atas setiap orang tua yang memenuhi setiap keperluan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau juga memakai setiap kami guru sekolah minggu untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati, dan Engkau terus disukakan lewat pelayanan yang kami kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau beracara di dalam sekolah minggu. Haleluya, amin. Mari Selamat silakan. bersekolah minggu. Kita akan mempersiapkan doa syafaat kita. Petugas mempersiapkan diri. Banyak hal tak ku pahami,
kuasa-Mu yang sangat luar biasa, membuat banyak hal kami tidak bisa memahami. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika kami mau datang kepada Tuhan, maka ada banyak hal juga yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau ini, yang tiada henti-hentinya Engkau bukakan banyak hal itu, hal yang sungguh menyenangkan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini bersama-sama kami menaikkan doa kami untuk bangsa kami Bapa. Kami rindu agar Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati secara luar biasa Bapa, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Kami rindu agar persatuan dan kesatuan bangsa kami ini boleh sungguh-sungguh terjadi oleh karena pertolongan Allah yang menjagai bangsa kami, yang memberkati bangsa kami Bapa. Engkau menolong Tuhan. Bahkan kami juga rindu agar pengurapan Allah turun, sehingga bangsa ini terjadi satu kegerakan rohani. Ada banyak jiwa boleh datang kepadamu. Ada banyak jiwa yang rindu akan Engkau. Untuk itu Bapa, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu, itu akan bisa terjadi. Bapa, kami rindu ada banyak jiwa di negeri ini boleh mengenal Engkau Tuhan. Untuk itu urapilah kami semua. Engkau urapi setiap hamba-hambamu. Engkau urapi setiap mereka yang datang kepadamu untuk mereka boleh berdampak dan membawa jiwa bagi Engkau Bapa. Dan negeri ini ada terjadi kebangkitan rohani. Namamu diagungkan, namamu dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin negeri kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran yang ada. Dari pusat hingga ke daerah. Engkau memberikan hikmat secara khusus. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau. Sehingga negeri ini boleh benar-benar diberkati di dalam Engkau. Karena setiap keputusan yang dibuat datangnya daripadamu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapak hari-hari ini. Negeri ini boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil Tuhan yang saat-saat ini sedang berjuang bergumul bagi kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Mereka bersama-sama sedang mengibarkan panji Kristus, baik di pelosok-pelosok terpencil sekalipun, bahkan di kota-kota. Ada banyak hamba-hambamu saat ini bertelut di bawah kakimu, hanya untuk mengibarkan panji Kristus, memberkati mereka, mengurapi mereka Bapa, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dipakai menjadi tangan kanan Allah, membawa banyak jiwa, menuai jiwa-jiwa bagi Engkau. Inilah yang Tuhan rindukan saat-saat ini Bapa. Ini yang Engkau mau Tuhan, bukan berkat secara jasmani yang sungguh-sungguh kami perlukan, tetapi Engkau rindu agar kami boleh membawa jiwa. Untuk itu memberkati setiap hamba-hambamu, memberkati setiap penginjil-penginjilmu, sehingga ada banyak jiwa datang kepadamu, mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sungguh-sungguh bagi kemuliaan dan kepujian namamu. Saat-saat ini Tuhan mau ada banyak jiwa dimenangkan. Amin. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami boleh melihat tuayan sudah menguning. Kau pakai Bapak, kau pakai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi kota kami Salatiga, yang saat-saat ini sedang ada banyak hal yang juga sedang dipergumulkan. Kami berdoa untuk setiap gereja di kota kami. Untuk mereka pun Tuhan pakai. Ada kebangkitan-kebangkitan rohani terjadi di kota ini Bapak. Bukan hanya kami mendengar ada banyak kota, ada banyak daerah
yang saat ini diberkati, ada kebangkitan rohani terjadi. Tapi kami rindu di kota ini pun terjadi kebangkitan rohani oleh karena persatuan dan kesatuan yang terjadi di dalam gereja-gereja yang ada di kota kami. Melalui BKGS Engkau berkati, urapi mereka Bapak. Urapi ketua BKGS dengan seluruh tim yang ada. Untuk mereka boleh bangkit bersama-sama menyuarakan hati Tuhan. Untuk memberkati kota ini Bapak. Sehingga terjadi sungguh-sungguh tuayan-tuayan yang luar biasa di kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati juga sinode gereja kami dari pusat sampai daerah. Engkau juga tanamkan sungguh-sungguh hati yang melayani. Sehingga mereka boleh melayani pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh terjun sungguh-sungguh dan melihat ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Yang harus mereka lakukan. Berikan hikmat kepada mereka Bapa. Berikan urapanmu kepada mereka. Terima kasih Bapa, memberkati gereja kami secara khusus visi dan misi yang telah ada. Biarlah itu boleh berjalan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi namamu. Bukan untuk sebuah pertunjukan, tapi untuk kemuliaan bagi namamu. Memberkati gembala sidang dengan seluruh tim yang ada. Tim pengembalaan yang ada, urapi mereka Bapak, urapi mereka. Pakai setiap pengurus-pengurus yang ada di tempat ini untuk mereka boleh sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan gereja kami. Dan kami boleh melihat dampak yang terjadi karena ada banyak jiwa boleh datang. Bukan karena mencari berkat secara jasmani, tetapi rindu dan haus akan Engkau. Rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Ini Bapak yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semuanya dan memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mereka yang datang dengan seluruh pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Jika ada yang sakit, mari Tuhan Kau jamah siapapun mereka. Tidak kami sebutkan nama satu persatu, tetapi Allah tahu dan Engkau melawat mereka Bapa. Kesembuhan terjadi. Jika datang dengan Tuhan Yesus lesu, letih dan sebagainya, Engkau memberikan jalan terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini hanya kepadamu. Gereja ini Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebentar saya minta waktu untuk kesaksian sebentar. Ya, mungkin 1 tahun yang lalu saya mau saksi ini bukan karena ada ibu saya, tapi saya dapat lagu ini. Kata-katanya itu banyak hal yang tidak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang Tuhan bagi saya memegang hidup saya. Pada saat ibu saya mungkin mulai tahun kemarin di bulan-bulan ini ya sudah mulai bestral ginjal, terus operasi pengambilan kantong empedu, terus berlanjut masuk ICU selama 10 hari, di rumah sakit 1 bulan. Itu buat kami sangat berat karena tidak punya latar belakang suster atau apa gitu, nggak ada. Kami hanya berjalan dengan iman, tapi tidak semudah itu karena pada awal ketika kami tahu ibu saya harus disonde, harus dimandiin, pakai pampers gitu tuh, sini saya mungkin juga tidak cuman saya, adik-adik saya mikir caranya gimana gitu loh. Kalau di rumah sakit kan masih ada suster yang memberikan makan lewat itu, terus makanan yang dimasukkan itu juga nutrisinya macam-macam gitu loh. Terus sempat berpikir dalam diri saya ini isora gitu, ketika kami pulang itu bisa nggak kami melakukan itu. Ketakutan itu besar sekali, terutama saya ya, karena secara pendidikan tidak begitu pintar gitu, dan bukan adik saya ngerti, tapi saya terlalu jauh mikirnya kangelan gitu, sanggup enggak gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu kok bisa gitu ya, bisa, ternyata kita bisa melakukan kalau kita sama-sama berpegang teguh pada janji Tuhan, percaya sama Tuhan, kita mampu. Yang membuat berat waktu itu saya waktu itu awal ibu saya sakit itu saya lagi senang-senangnya kerja gitu ya, kerja di suatu tempat di Dolan Sawah itu, lagi senang-senangnya kerja di situ, posisinya penak gitu. Terus tiba-tiba saya harus mengambil keputusan untuk stop, enggak kerja.
Saya harus resign waktu itu. Saya terus ngomong sama kepala saya, Bu, saya tak keluar ya, saya tak merawat ibu saya. Karena kalau pakai perawat itu mahal, saya bilang gitu. Terus kepalanya bilang nggak usah keluar Mbak Sari, izin aja dulu. Jadi setiap bulan sampai sekarang saya izin setiap bulan untuk memperbarui izin libur 1 bulan. Kemudian karena saya ya tahu diri wong nggak kerja, ya tidak dibayar. Tapi kan saya masih berharap bisa bekerja gitu ya. Penak, maksudnya kalau nombor bayaran itu penak gitu. Beda kalau kerja setiap hari belum tentu hasilnya seberapa gitu. Tapi ketika kemarin saya mengajukan izin yang bulan ini, dari manajemen ngomong, Mbak Sari mau libur berapa lama lagi gitu. Kok buat saya itu tanda peringatan, iki kok waktunya saya harus mengambil keputusan untuk terus stop di sini gitu. Saya ngomong sama manajemen, Mbak, kalau Tuhan izinkan saya masih minta waktu 2-3 bulan lagi. Tapi kalau sampai 2-3 bulan lagi hati saya masih belum bisa meninggalkan ibu saya selama 9 jam untuk bekerja, saya mengundurkan diri, saya bilang gitu. Terus itu ngomong seperti itu di mulut, di hati masih kok eman-eman gitu ya. Padahal kerja di sana tuh sebenarnya capek, tapi itu senang gitu loh. Kemudian beberapa waktu, 1 minggu yang lalu, saya siapkan lagu bukan ini. Seringkali saya beberapa kali ini lagu yang saya siapkan itu lain, tapi yang matek gitu tuh beda gitu loh. Saya siapkan lagu yang lain, terus saya dengar lagu ini, bahasa anak sekarang kok relate, kok nyambung dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Saya percaya Bapak Ibu, kita ini semuanya takut. Hari depan, hari esok, beritanya di sekitar kita itu gak ada yang baik, benar ya? Tidak ada berita yang baik. Tetapi yang saya lihat untuk anak-anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan luar biasa. Saya pun yang imannya sangat tipis gitu ya. Meskipun pengalaman saya dengan Tuhan luar biasa, tapi ada rasa ketakutan, rasa khawatir yang begitu dalam. Setiap kali ada hal yang sedang saya alami, nyambung ke suami saya gitu loh. Tiba-tiba WA, Mah tetap fokus sama Tuhan, ora usah ngadepi masalah dewe gitu. Jadi dia di sana tuh selalu menguatkan saya. Jadi Bapak Ibu, kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Tak ku kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, katakan, tangan Tuhan yang ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang.
hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi berat bagiku ini tanganku hanya yang pegang. Sekali lagi dari awal ditanyakan pujian ini. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi berat bagiku ini tanganku hanya yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi berat bagiku ini tanganku hanya yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi berat bagiku ini tanganku hanya yang pegang. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang, tapi berat bagiku ini tanganku hanya yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tanganku hanya yang pegang. Banyak hal masa menjelang, tapi bagiku ini tanganku hanya yang pegang, tapi terang bagiku ini tanganku
yang pegang. Kau memegang tangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kami tahu, kami percaya, sesuatu yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan setia akan hidup kami. Engkau memegang kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menggendong kami. Di musim-musim yang tidak menentu ya Tuhan. Di musim-musim yang tidak dapat diperkirakan dalam kehidupan kami. Mungkin terkadang membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami bimbang. Tapi kami mau menguatkan iman kami. Kami mau menguatkan percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah musim-musim kehidupan kami. Entahkah saat kami dalam kesulitan, saat kami dalam keterpurukan Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami percaya Engkau turun tangan menolong setiap kami. Saat kami tidak ada jalan Tuhan, Engkau membukakan jalan bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur. Terima kasih Engkau yang terus kami puji, Engkau yang terus kami sembah. Biarlah hidup kami boleh kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, segala yang baik yang datangnya daripada firman Tuhan kami boleh dengar, kami renungkan dan kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan syukur. Mari setiap kita bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Boleh kasih salam, tos, kiri kanan, kabar kita luar biasa. Haleluya. Tadi kita dengar kesaksian dari Mbak Sari ya. Ya, Lus juga lagunya tentang apa? Kita nggak tahu hari esok, betul nggak? Apa yang akan terjadi? Nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Segala sesuatu itu bisa terjadi tanpa kita duga, betul nggak? Segala sesuatu bisa terjadi, bisa mungkin tanpa kita terduga. Satu hal yang buruk bisa terjadi, satu hal yang tidak kita prediksi, ya sesuatu yang membuat kita jadi sulit, susah gitu, itu bisa terjadi. Tetapi sekali lagi saya ingatkan firman Tuhan, ya beberapa waktu lalu saya sempat sharing di dalam renungan firman Tuhan bahwa gini, di dalam Tuhan juga kita harus percaya. Di dunia segala sesuatu bisa terjadi tanpa kita duga. Tetapi di dalam Tuhan sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, Tuhan bisa memungkinkan. Amin. Sesuatu yang tidak duga kita harapkan, itu bahkan Tuhan mengerjakannya jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Seolah-olah mungkin jalan susah, ya tidak ada pertolongan, tapi bagi Tuhan pasti bisa. Tuhan bisa buka jalan atas hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan, menggunakan waktu kita dengan efektif. Ya, tadi lagunya kan, kita nggak tahu hari esok. Oleh sebab itu kita akan belajar, ya, belajar dari Mazmur 90, bagaimana kita belajar dari Mazmur 90 ini, ya, melalui seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai dengan Tuhan. Dia menulis Mazmur 90 ini berdasarkan apa? Berdasarkan kehidupannya, apa yang dia alami sepanjang hidupnya. Bagaimana boleh kita belajar melalui firman Tuhan, melalui Musa, menggunakan waktu dengan efektif. Kita langsung lihat saja di dalam bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 mencatat demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, ayat ini bukan ngajarin kita ngitung hari besok, Senin, Selasa, Rebo, setahun depan saya ulang tahun ke 25, tahun depan lagi saya tetap 25, tahun depan tetap 25, gitu, nggak bertambah-tambah, pengen awet muda. Bukan soal itu gitu loh. Tapi melalui kehidupan yang kita lalui, Tuhan mengajarkan melalui Mazmur ini supaya apa?
Ya, melalui proses-proses kehidupan kita itu bukan ngitungin hari-harinya, aduh umur saya tambah pendek ya, aduh makin lama makin tua, kulit udah turun ke bawah semua, aduh udah bau tanah dan segala, bukan gitu. Tapi bagaimana di waktu yang demikian pendek ini, karena kalau kita baca Mazmur ini dari pasal ini, dari ayat pertama sampai terakhir, itu ada sebuah perbandingan di ayat yang pertama, dikatakan Tuhan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, sebelum semuanya gitu, dibandingkan dengan usia manusia yang begitu pendek. Alkitab kan catat ya Musa ini, umur manusia itu cuma berapa? 70 sampai 80. Itu kalau lebih anugerah Tuhan. Dan kebanggaannya apa? Bukan harta, bukan segala macam, Musa bilang. Karena apa? Kebanggaannya apa? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kenapa menjadi sebuah kebanggaan? Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Itu ya yang diajarkan supaya betul-betul kita bisa melihat waktu ini dari sisi pandang Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mempelajari, kita buka saja. Ya, nah, Mazmur 90 ini adalah doa daripada Musa. Ya, ini diperkirakan ditulis ketika Musa dalam perjalanan keluar dari Mesir di tengah-tengah padang gurun, ya, ini ditulis, ya. Kalau kita melihat bagaimana Israel begitu luar biasa diperbudak sepanjang kurang lebih 400 tahun. Jadi begitu keluar itu adalah sebuah sukacita yang begitu luar biasa. Tetapi mentalnya itu ya masih mental budak, ngalami didikan Tuhan di padang gurun. Ya, Musa itu menyadari, ya, di sini katakan seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan umat Allah. Di tengah refleksi hidup, Musa mengajak umat untuk hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Saya coba merenungkan, kalau bukan karena Tuhan, ya memang Tuhan pakai Musa begitu luar biasa. Kalau di Alkitab kita lihat salah satu nabi yang begitu luar biasa, bahkan Yahudi sekarang pun tetap, ya kita lihat tuh, zaman Yesus itu, oh mereka betul-betul ini banget sama Musa. Siapa kamu? Nabi kami, maksudnya orang yang betul sungguh-sungguh dihormati adalah Musa. Musa adalah seorang nabi besar di bangsa Israel. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel melalui Musa ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau bukan tangan Tuhan, berkali-kali Alkitab mencatat dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang, ingat ya, kalau kamu keluar, kamu berhasil, bukan karena kemampuan dan kekuatanmu, tapi karena ada satu tangan Tuhan yang menuntun kamu. Ingat ya, berkali-kali Tuhan menyampaikan hal itu kepada generasi demi generasi, untuk mengingatkan bahwa bukan karena Musa sebetulnya, bukan karena kebisaan, kemampuan mereka nggak bisa apa-apa, mereka adalah mentalnya budak, tapi karena tangan Tuhan, mereka bisa keluar dari Mesir. Jadi kesimpulan yang sederhana adalah, kalau bukan karena Tuhan, bangsa Israel ini tidak pernah bisa lepas daripada perbudakan. Dari generasi terus generasi masuk di dalam padang gurun. Kalau bukan karena Tuhan, mereka akan kelaparan, kehausan, hal yang begitu luar biasa mereka alami. Dan juga kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin Musa bisa menceritakan hal ini. Betul? Nggak ada nih Mazmur ini. Nggak bisa dia bisa menceritakan, memberitahu kepada kita ayat ini sampai hari ini bahwa Tuhan itu begitu luar biasa kasih setianya kepada kita. Ya, manusia itu usianya cuma pendek gitu loh, tapi di tengah-tengah usia yang begitu pendek dibandingkan dengan kekekalan Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa bekerja, mengasihi kita. Kalau kita baca secara lengkap digambarkan manusia itu seperti apa sih umurnya? Ya seperti debu, balik lagi kepada debu, seperti rumput yang tumbuh gitu loh. Pagi mekar, kemudian sore layu hilang, artinya nggak ada maknanya sebetulnya begitu. Dibandingkan dengan kekekalan Tuhan, tapi di tengah-tengah kefanaan ini ya, yang bagi manusia kita lewat, Tuhan bekerja di dalamnya karena Dia mengasihi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Waktu itu bukan cuma soal sibuk atau tidak, tapi apakah kita sedang mengisi hidup kita dengan benar. Ya, saya ajak langsung saja. Cepat sekali ya. Bagaimana membangun hidup bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Setiap kita punya tanggung jawab ya. Kalau anak-anak sekolah tanggung jawabnya adalah belajar sekolah. Orang tua punya tanggung jawab bekerja, mencari apa? Mencari cuan ya, untuk menghidupi
keluarga yang ada. Nah, tanggung jawab kita yang lain apa? Salah satunya ini, yang hari ini kita akan belajar. Adalah soal waktu yang Tuhan berikan. Saya ajak langsung saja kita lihat. Yang pertama, ya, bagaimana kita bertanggung jawab soal waktu ini. Kita harus apa? Memakai waktu ini untuk hal apa? Yang bernilai kekal. Ya. Wah, karena apa? Karena waktu nggak bisa diulang. Mazmur 92 ayat yang 4 mencatat demikian. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Lanjutannya kan manusia itu ya seperti debu. Seperti rumput. Hilang. Dibandingkan sama Tuhan. Kenapa Tuhan bilang ayat ini Musa mencatat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi 1000 tahun di mata Tuhan seperti satu hari. Satu hari seperti 1000 tahun. Karena sebetulnya di mata Tuhan, bagi Tuhan, waktu itu nggak ada sebetulnya. Kenapa? Karena dia kekal gitu Bapak Saudara. Hanya waktu ini kapan sih mulai ada sebetulnya? Ya karena ketika Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, jadi begitu. Tapi sebetulnya Allah kekal, tidak terbatas oleh waktu. Jadi di mata Tuhan, ya. Dan bagi kita, itu waktu itu pendek, nggak bisa diulang. Masih ingat nggak Bapak Saudara kemarin minggu yang pertama saya sampaikan bahwa waktu itu adalah salah satu harta kita tuh yang paling berharga. Betul nggak? Waktu kita memberikan waktu kita, itu kita sedang memberi hidup kita. Waktu tuh nggak bisa diulang. Masih ingat? Kita bisa bekerja menghasilkan uang yang banyak. Uangnya habis, bisa cari lagi. Tapi kalau waktu nggak bisa, waktu jalan terus, nggak bisa mundur. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan melihat waktu itu secara kekal. Nah, kita tanpa sadar kita sering terjebak dalam kehidupan yang tidak kekal ini gitu. Waktu yang terbatas ini. Orang fokusnya kepada apa? Ya, cari uang. Ya, cari uang harus wajib gitu ya untuk tapi jangan sampai terus difokuskan, dialihkan terus. Yang penting uang terjebak dalam kehidupan ini. Harta, uang, ya apalagi banyak. Hiburan, status sosial, hal-hal itu. Nih, waktu adalah satu-satunya kekayaan yang kita miliki yang tidak bisa disimpan atau diulang. Betul atau betul? Kadang-kadang kita suka begini kan, aduh kalau bisa saja, kalau memungkinkan saja kayak film-film gitu ya. Saya tak mau mundur ke zaman yang saya inginkan, tak mundur lagi. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Saya yakin kita semua kalau disuruh pilih, pasti mau mundur ke waktu di mana. Entahkah waktu yang berbahagia, atau momen-momen yang harusnya saya tidak lakukan itu. Saya harusnya tidak begini, saya harusnya begini. Pengen nggak? Wah kalau pengen saya tak mundur. Saya jadi anaknya Bill Gates gitu. Jangan kayak tak mundur. Waktu di sini, aduh saya kok salah, kenapa saya nggak ngomong sama dia, saya ngomong ini gitu. Akhirnya saya dapetnya si Anu gitu kan. Padahal dia suka sama saya gitu. Jadi kehidupannya berubah. Pengen mundur untuk sesuatu hal yang baik. Tapi waktu itu nggak bisa disimpan atau diulang. Jadi waktu yang ada ini, karena dia nggak bisa disimpan, nggak bisa diulang, gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu. Nggak bisa diulang, pakailah untuk hal-hal yang bernilai kekal. Nah ini contoh, ada orang ini yang umum lah. Orang kerja lembur, fokusnya lembur, kerja, uang, untuk bangun rumah. Nggak apa-apa sebetulnya ya, memang harus gitu. Tetapi ada yang orang kebablas sibuk kerja, lupa sama keluarga. Nggak punya waktu untuk anaknya, sampai begitu besar anaknya udah nggak sama dia lagi. Dia yang mulai mikir, aduh kenapa ya waktu itu saya begitu giat cari uang sampai sedemikian rupa, waktu saya kurang untuk anak saya, bahkan anak saya nggak peduli. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya ingin cerita sedikit. Jadi saya ini salah satu mitra yang sering saya sampaikan, mitra CBN, Cahaya Bagi Negeri. Jadi ada program yang solusi dan segala macam itu di TV. Jadi itu kan ada satu tayangan di mana ya kesaksian dan segala macam gitu ya, itu untuk menjangkau orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang belum kenal Yesus gitu ya. Jadi ada dibuka telepon follow up untuk konseling, untuk lebih lanjut gitu. Jadi CBN ini setelah dapat, jadi dia akan meneruskan gitu loh, apa yang dialami orang ini untuk di follow up.
Nah karena kan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, jadi banyak kota. Nah salah satunya di Salatiga. Jadi saya dipercayakan, jadi ketika ada orang gitu ya yang tiba-tiba telepon atau menghubungi, nah nanti si BN ini akan menghubungi. Nah pas kebetulan ada di Salatiga, jadi menghubungi saya. Ada beberapa, salah satunya saya gitu. Untuk apa? Follow up gitu ya. Jadi follow up untuk didoakan, untuk disupport gitu ya. Dan masalahnya tuh macam-macam Bapak Saudara. Ya macam-macam masalahnya. Ada yang ya mau terima Yesus, terus masalah rumah tangga, hutang, yang banyak itu ya soal keuangan dan segala macam. Hutang, online, segala, wah macam-macam begitu. Nah akhirnya setelah janjian ketemu. Jadi singkatnya adalah begini, dia ini seorang pekerja lepas ya, kontrak gitu loh. Dia terlibat dengan tertipu gitu oleh investasi bodong. Jadi awal, kenapa bisa begitu? Dia terus terang, Pak saya itu sebetulnya nggak tertarik, nggak mau ngerti, saya tahu itu apa itu penipuan. Dia sampai awal itu begitu. Dan saya kerja saya cukup, walaupun saya tidak berlimpah, saya kerja biasa, dari hasil kerja saya cukup semua lancar, kebutuhan rumah semua, apalagi saya pokoknya inilah. Nah sampai satu kali ketemu dengan seseorang, teman kerja atau gimana gitu ya. Nah mulai dari situ nawarkan. Saya nggak mau gitu, tapi nggak tahu kenapa dia tawarkan, ya di ini mau nggak, mau dapat penghasilan lebih lagi gitu. Akhirnya dari situ singkat cerita, iya dia mau. Nah mulailah dia ada namanya aplikasi diarahkan, dia isi. Jadi Bapak Saudara, jadi singkatnya begini, sampai yang saya juga bingung katanya, entahkah saya dihipnotis atau bagaimana. Intinya gini, dia ikut itu sampai harus pinjam, karena gini untuk menghasilkan hasil yang besar, jadi kan pancingannya harus besar, betul ya? Betul nggak? Kalau pancingnya kecil, yang suka mancing, pancing kecil, umpannya kecil, cacing, dapatnya ikan apa? Ikan wader, ikan apa gitu. Tapi kalau pancingnya segede tangan begini tuh, umpannya apalagi babi hong tuh lempar ke laut, hiu yang makan gitu. Jadi makin besar umpannya kan dapatnya gitu kan. Gitu. Jadi pertama tuh kecil, tapi dia wah mau nggak dapat lebih besar. Jadi intinya begini Bapak Saudara, dia sampai mengeluarkan uang total yang dikeluar itu 150 juta dari mana? Dari hasil pinjam sana, pinjam sini. Tek. Itu waktu itu orang sudah ini sudah penipuan, dia nggak seperti tidak dengarkan, dia cari pinjaman sana sini gitu sampai dia jual gadaikan mobil daripada kakak iparnya tanpa sepengetahuan, dijual digadaikan untuk itu. Nah begitu mendekati saya tanya, Pak kok besar sekali sih, memang yang Bapak dapatkan berapa? 300 juta lebih. Jadi untuk dapat, jadi nah begitu tek 150 masih harus ada tanggung ini Pak, harus ini lagi. Jadi terakhir dia sadar itu kita apa? Ketika orang yang ini minta ya aplikasi itu, ditelepon dan segala macam, tambah berapa? 97 juta supaya 300 jutanya keluar. Dek dia langsung sadar kayak orang. Wah dia berhenti dari situ, dia sadar. Tapi mau bagaimana? Lenyap. Wah dia tuh sampai bingung bagaimana, sampai akhirnya dia, aduh ini bagaimana harus sampai sebegitu luar biasa, sampai dia, aduh udah malu kan banyak orang mesti dipinjam, uang nggak ada dan segala macam. Sampai dia cerita, saya nggak berani pulang ke rumah, malu kalau gini. Dia sampai sempat tidur di jalan gitu, terus ke Gua Maria gitu, berapa kali gitu. Istrinya tahu nih pergi nggak pulang-pulang gitu, telepon, cerita singkatnya, cerita semua, wow. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Saudara? Biasanya tuh istri-istri biasanya ya, tidak semua gitu. Bukan di sini, tapi di sana gitu. Soal cerita, wah, enggak. Dia cerita dengan jujur, istrinya nggak apa-apa mas. Ya, bahasanya orang Jawa ya. Aku tetap support. Aku tahu kamu salah, gini-gini. Tapi yuk kita upayakan bersama. Udah, mas jangan mikirin hal itu. Makan dulu luar biasa, bikin makan. Yuk nanti kita pikirkan bersama-sama. Singkat cerita selesai itu udah dirundingkan mau jual rumah dan segala macam. Untuk apa? Bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan gitu loh. Nah intinya terus kemudian dia gimana setelah rundingan ya mertuanya dia yang nggak suka karena apa? Mobil kan dijual gitu loh. Kalau istrinya bisa terima. Ya udah setelah rapat keputusan udah coba minta bantuan dari pihak keluargamu, pihak lakinya gitu. Nah ternyata apa yang terjadi waktu dia cerita malah diomelin segala macam. Orang lagi terpuruk, bukan disupport ya. Kalau nggak mau minjemin ya sudah gitu kan. Tapi juga wah akhirnya sudah mas kita berdoa saja bla bla bla. Intinya kemudian ada
dia dapat dibukakan jalan gitu. Ketika dia sadar, dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan tuh mulai bukain jalan. Mobilnya bisa ditebus. Akhirnya gitu. Nah, rumah belum laku. Dia tinggal bayar ini. Tapi dia bilang, tapi saya itu sebetulnya Pak betul. Dia ngakui dengan sungguh. Dari awal saya itu nggak sadar-sadar. Saya mengerti, saya berkecukupan limpah. Tapi saya tahu, dia bilang, saya ini tidak mengandalkan Tuhan. Wah dulu katanya, saya boro-boro lihat Alkitab Pak, males. Tapi semenjak kejadian ini saya sadar, Tuhan saya salah. Dia balik hampir sekarang tiap hari ya dengan istrinya, dia mulai bangun, berdoa bersama-sama. Sungguh-sungguh saya cari Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi saya melihat begini, rumahnya belum laku. Tapi saya setelah dengar dia pertobatannya sungguh-sungguh gitu ya, bener-bener cari Tuhan, balik lagi. Dari gini, saya dapat sesuatunya adalah gini, dari semua proses-proses yang ada, selalu proses apapun gitu loh, entah ke ekonomi, rumah tangga, yang Tuhan mau ketika Tuhan izinkan itu, memang kesalahan manusia gitu, tapi prosesnya adalah apa? Supaya kita ini ya, balik lagi kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Dia sadari, saya dulu jauh daripada Tuhan, tapi sejak kejadian itu, walaupun ini berat gitu loh, tapi Tuhan tuh kayak, saya harus tanggung resikonya, tapi itu Tuhan itu gak tinggalin. Pelan-pelan, dia bilang, besok sudah harus bayaran misalnya begitu. Ada satu, aduh saya nggak tahu gimana gitu, karena orang sudah nggak mau lagi dipinjemin. Dia terpaksa gitu ya, aduh Tuhan tolong gimana, mesti pinjem ke bank. Tapi ada satu bank, bunganya begitu besar, dia udah besok tekan. Aduh sudah doa, nggak taunya hari ini ada nawaran lagi, bunganya lebih ringan. Jadi dia ambil yang ringan itu. Dengan satu tanggung jawab, Tuhan buka jalan, dia harus bertanggung jawab. Nah satu hal yang saya perhatikan begini, nah ini bicara soal bicara soal hubungan gitu Bapak Saudara ya. Tidak, ini kan dari sisi ini dari soal istri gitu ya. Istri itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan rumah tangga yang begitu luar biasa. Nah, saya melihat istrinya ini punya respon yang tepat, respon yang benar. Jadi keluarga ini bisa pulih. Bayangkan kalau istrinya responnya nggak benar, bubar rumah tangganya. Ataupun kebalikannya, ketika istri yang mungkin melakukan kesalahan, suami punya respon yang benar. Ini jadi hasilnya baik Bapak Saudara, dan saya terus berdoa buat dia, saya juga berikan kesaksian apa yang kita alami. Ada banyak di antara jemaat Tuhan kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan dia dikuatkan sambil saya kuatkan, dia nangis gitu ya. Terus saya doakan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Nah Bapak Saudara, jadi begini, gunakanlah waktu kita untuk apa? Membangun hubungan, bukan reputasi. Sama siapa aja, yang terutama dengan Tuhan udah pasti ya. Kedua dengan keluarga, orang lain gunakan. Karena kalau kita gunakan itu dengan benar ya, itu menjadi satu juga pertolongan buat setiap kita. Bukan reputasi. Reputasi itu apa sih? Reputasi itu adalah citra diri gitu, orang lain tentang kita. Yang dibangun lewat apa? Lewat macam-macam. Ya kan? Lewat harta bisa, lewat pangkat bisa, lewat jabatan bisa, lewat apa? Perbuatan baik bisa. Kita tahu ada orang yang sudah terpilih jadi gubernur, betul? Nah dia sedang membangun pencitraan supaya nanti di pemilihan selanjutnya bisa terpilih jadi R1. Itu salah satunya gitu. Dia berbuat baik di mana-mana, itu bangun pencitraan tuh. Oh masyarakat kan lihat, wah dia baik, kita pilih ya nanti ya gitu. Tinggal kita lihat nanti. Setelah terpilih, masih tetap baik nggak gitu? Tetap berpihak nggak kepada masyarakat? Nah reputasi itu bisa dibangun melalui apa saja ya. Tapi yang paling penting saya percaya di sini, bahwa yang paling penting adalah sebagaimana diri kita, reputasi kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa banyak orang gagal? Ya, reputasinya gagal karena apa? Tidak bangun hubungan dengan baik dengan orang lain. Salah satunya soal apa? Soal waktu. Betul nggak? Soal waktu. Ya, soal waktu, balik ke poin kita, soal waktu. Hal yang sederhana itu hari-hari. Setiap kali pertemuan ya dengan orang lain, mulailah hadir tepat waktu. Itu bangun reputasi. Kalau kita telat ya, reputasi kita, citra diri kita seperti apa? Oh ini si tukang telat. Enggak bisa. Tapi kalau kita bangun reputasi dengan cara yang benar, mulai dari soal waktu, itu hal yang sederhana Bapak Saudara. Karena waktu kita telat artinya kita ngambil waktu orang lain. Ingat gak bahwa waktu itu gak bisa kembali. Waktu itu adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Karena gini, kalau kita telat misalnya dalam satu pertemuan gitu ya, itu molor, artinya mengambil waktu orang lain. Karena pada jam itu misalnya, janji jam 4, selesai jam 5, karena molor jadi molor jam 6. Padahal orang lain ada punya janji yang penting.
artinya kita mengambil waktu orang lain. Jadi itu hal yang sederhana menurut saya. Jadi mulai kita ambil sebuah komitmen, datang, hal sederhana, datang tepat waktu, jangan telat. Kalau telat kita artinya ngambil waktu orang lain, karena orang lain juga punya apa? Keperluan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menginvestasikan waktu kita, ya. Yang pertama itu untuk Tuhan, ya, membangun hubungan, bukan reputasi. Reputasi ya perlu dijaga gitu. Tapi yang paling penting kalau kita hubungan kita baik dengan semua orang, reputasi itu tanpa perlu kita tunjukkan pencitraan. Orang sudah tahu ketika kita menggunakan, salah satunya contohnya adalah menggunakan waktu kita dengan benar. Amin Bapak Ibu. Lanjut yang kedua. Jangan menunda untuk hal yang penting, ya. Kenapa? Gunakanlah waktu kita ini dengan efektif karena waktu kita ini pendek, ya. Hidup ini singkat. Jadi jangan menunda untuk hal yang penting. Mazmur 90 ayat 10 mencatat, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waktu kita terbatas, kita nggak tahu kapan habisnya. Artinya kapan nih kita pulang ke rumah Bapa, kapan kita masuk di peti. Nggak pernah ada orang pikir kapan ya saya masuk di peti, nggak ada kan itu. Tapi itu terjadi kalau Tuhan belum datang nih, puji Tuhan, Tuhan datang besok misalnya, kita rapture, nggak perlu masuk peti kita. Amin. Ya, kita masuk peti agak keren kan? Nggak cuma dibungkus kain gitu ya, keren. Ada salibnya, ada tulisannya, ada gambar, biasanya gambar apa? Perjamuannya itu, yang mahal tuh biasanya begitu, ada ukir-ukirannya gitu. Tetapi tuh fana tuh, mau semahal apapun, set masuk tanah hancur lebur, tidak bernilai. Yang bernilai seperti saya katakan apa? Karakter kita nih. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Orang suka lupa waktu itu ada batasnya. Mari kita gunakan waktu kita. Karena dia tahu waktu itu terbatas, kita gunakan semau-maunya kita, seenak-enaknya kita gitu. Karena dia nggak ngerti. Hidup di bumi ini sementara. Selesai sebentar, ini fana, masuk ke alam kekekalan. Nah, cuma dua pilihannya alam kekekalan. Mau di sorga atau di neraka. Kalau kita gunakan waktu kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Saya jamin firman Tuhan. Ya, waktu yang singkat-singkat, gunakan dengan baik hal-hal yang berharga sesuai dengan firman Tuhan. Kita masuk dalam kekekalan bersama Tuhan di sorga. Tapi kalau kita gunakan waktu kita yang terbatas ini, dengan semau-maunya kita, tidak seturut firman Tuhan, semau-maunya hidup di dalam dosa, maka kita masuk dalam kekekalan juga, yaitu di neraka. Alkitab yang katakan apinya nggak pernah padam. Bahkan gambaran Alkitab ada apa namanya? Cacing-cacing yang tidak pernah mati, yang akan menggerogoti. Jadi sebetulnya neraka itu adalah hidup sebetulnya, mati kekal. Gimana ya mati kekal? Mati hidup, mati tetap hidup, hidup dalam siksaan, ngeri. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat. Orang bijak tidak menunggu waktu luang. Ia menggunakan waktu untuk hal yang penting. Tak tunggu aja lah. Siapa tahu ada tawaran pekerjaan yang baik. Tak tunggu, semua nunggu. Enggak. Tapi orang bijak adalah apa? Menggunakan waktu untuk hal yang penting, tidak menyia-nyiakan waktu. Banyak orang nunda minta maaf. Aduh, masih kesel. Masih sebel sama dia. Nunda minta maaf. Apalagi nunda pelayanan, nantilah saya belum mampu, belum bisa dan segala macam. Bahkan apa yang terakhir? Menunda waktu bertobat. Waktu melakukan dosa, tunda bertobat. Nah, baru sadarnya kapan? Baru sadar biasanya mulai renung-renung ketika ada orang yang meninggal hadir di situ, dengerin. Oh iya, kapan ya giliran saya yang masuk dalam satu kotak sekian itu gitu. Saat tubuh sudah nggak kuat lagi. Jangan tunggu nanti Bapak Saudara ya, untuk berubah, karena nanti bisa saja tidak datang. Firman Tuhan bilang gini, untuk apa kamu ngumpulin hartamu begitu banyak, besok nyawa, malam ini juga nyawamu tak ambil. Untuk siapa hartamu? Kalau ngomongin soal harta, kita nggak punya kuasa atas hidup kita, atas waktu kita. Tuhan yang punya kuasa. Oleh sebab itu gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu. Nah, terakhir sebelum nanti saya tutup, ada sebuah video ya, kita akan lihat bersama. Video ini
Jadi sebenarnya saya cari video yang mewakili semua, tapi nggak ketemu gitu loh. Ketemunya ini video sebetulnya tentang Hari Ibu gitu. Tapi memang ibu itu segalanya ya, wanita dalam hidup kita gitu ya. Udah cari, tapi intinya begini Bapak Saudara, biar para ibu ini mewakili, tapi ini juga bisa kita ganti figurnya sebagai ayah atau anak, bicara tentang hubungan, tentang orang-orang yang kita kasihi. Karena waktu ini begitu singkat. Ya, ini cocoknya sebetulnya di Hari Ibu, tapi nggak apa-apa. Ini ada sesuatu yang penting yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Monggo di play videonya.
Tolong balik ke PowerPoint. Waktu itu singkat Bapak Ibu ya. Ini mewakili, saya percaya Ibu adalah mewakili orang-orang yang kita kasihi. Tapi bisa juga orang tua, ayah, atau anak gitu. Jadi waktu yang ada ini mari kita gunakan sungguh-sungguh untuk supaya hidup kita itu menjadi pribadi yang bermakna. Next. Jadi apa yang harus kita lakukan? Luangkan waktu setiap hari sebisa mungkin untuk hal yang paling bernilai. Yang pertama untuk apa? Siapa? Tuhan. Kemudian keluarga dan sesama. Saya percaya bahwa Tuhan, ya seperti kalau bicara soal keluarga ya, Tuhan begitu mengasihi keluarga. Makanya Tuhan menciptakan manusia ini, Adam dan Hawa. Tuhan berkati berkembang, penuhi seluruh bumi. Tuhan mengasihi keluarga. Nah, Tuhan juga mau kasihnya itu diterapkan di antara keluarga melalui waktu yang begitu singkat ini. Mari kita pergunakan waktu kita. Nah, saya percaya nanti mungkin setelah ini Bapak Saudara ambil waktu ya bisa untuk bersama dengan keluarga. Tapi di waktu yang gak banyak. Waktu yang ada, kita ada di tempat ini, saya mengajak kita. Saya stop berbicara mengambil waktu Bapak Ibu semua. Ya kan? Saya ngomong begini artinya saya ngambil waktu Bapak Saudara. Semakin panjang saya ngomong, itu mengambil waktu Bapak Saudara. Tapi biarlah hari ini kita akhiri, kita berikan waktu kita untuk siapa yang terutama untuk apa? Tuhan. Ya, kita datang di waktu yang gak panjang ini. Kita berikan, karena firman Tuhan kan katakan, kita beri waktu itu adalah beri hidup kita. Jadi waktu yang pendek ini kita datang saat ini sebelum pulang ke rumah. Ya Bapak Saudara bisa bersama-sama dan keluarga. Mari ambil waktu yang singkat ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Berikan hidup kita, penyembahan kita yang terbaik. Amin Bapak Ibu, saya undang imam musik boleh maju ke depan. Karena waktu gak bisa diulang, gunakan waktu untuk apa? Bangun hubungan. Ya, bukan hanya reputasi. Karena hidup ini singkat, mari kita luangkan waktu setiap hari untuk hal yang paling apa? Bernilai. Yang pertama untuk siapa? Tuhan. Kemudian keluarga dan baru sesama kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang, kita ambil waktu ini, kita berikan waktu ini untuk Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami tidak menjadi hari-hari yang sibuk. Tapi biarlah hidup kami menjadi hari-hari yang bermakna. Dan biarlah kami boleh belajar menggunakan waktu kami Tuhan Yesus. Untuk melakukan hal yang bersifat kekal. Bukan hal-hal yang bersifat sementara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami datang bawa hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan segala alam. Kau kami sembah pagi ini Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Terima kasih untuk waktu-waktu yang kami lalui bersama-Mu Tuhan. Ya di waktu yang tidak banyak ini Tuhan, kami beri hidup kami untuk menyembah Engkau.
pribadi yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Kau ku sembah. Kami beri hidup kami, waktu kami saat ini menyembah-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah, Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sembah. Bersama-sama dengan sungguh nyatakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Engkaulah ya Tuhan Yesus, lebih berharga dari segalanya dalam hidup kami. Kau ku sembah. Oh, ya Yesus, Kau ku sembah. Ya Tuhan Yesus, lebih dari segalanya Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tidak ada artinya dibandingkan Engkau Tuhan Yesus. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan lebih dari segalanya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh katakan hari ini, oh lebih dari segala. Kau lebih berharga dari apapun. Biarlah waktu-waktu yang ada Tuhan, kami gunakan untuk mencari wajah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Tidak ada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bahwa kami bersekutu lebih lagi dengan Engkau. Jadikan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pas
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktumu pasti yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Waktu dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan, kami mau tetap menantikan waktumu ya Tuhan. Pasti terbaik dalam hidup kami di waktu yang sisa ini. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan waktu Tuhan. Mari dengan iman dan percaya naikkan bahwa waktunya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap waktumu Tuhan. Lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya. Lewati cobaan kami tetap percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Berikan sorak-sorai syukur buat Tuhan kita yang sangat baik. Oh, di dalam kekekalannya Dia mengasihi setiap kita di dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Mengingatkan setiap kami untuk kami bijak dalam mengelola hari-hari kami. Biar setiap kami bisa menggunakan waktu kami dengan lebih baik lagi untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dalam hidup kami. Amin. Terlebih kami memprioritaskan Engkau, keluarga kami Tuhan. Yesus. Bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami rindu bahwa hidup kami ini menjadi hidup yang berdampak Tuhan. Ketika kami meninggalkan dunia ini, kami percaya Tuhan bahwa semua yang sudah kami lakukan itu membawa dampak buat sekitar kami. Bahkan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Bahwa hidup kami ini Tuhan bisa menjadi terang. Amin. Membawa kemuliaan Amin. Bagi sekitar kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah membawakan firman. Tuhan berikan urapan hikmat yang lebih lagi Tuhan. Tuhan memberkati dengan pengertian-pengertian firman yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga dalam hidupnya hamba-Mu boleh memberkati lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada siang hari ini. Biar setiap kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak
mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di waktu-waktu kami yang tidak banyak Tuhan, kami tahu kami boleh terus belajar untuk menggunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan di dalam waktu-waktu yang kami hidupi, yang kami jalani Tuhan, ada banyak pergumulan Tuhan, kesulitan-kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau yang akan senantiasa menolong, memberikan kekuatan, membukakan jalan, mencurahkan berkat, memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah terlambat. Waktu-Mu tepat Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Pasti menggenapi firman-Mu, janji-Mu sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau terus menguatkan, memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang undur diri tempat ini. Kiranya kami boleh pulang, keluar dari tempat ini dan menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.